Halo, selamat jam segini, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas 11 ciri utama light worker atau pekerja cahaya. Kita simak videonya. Untuk yang sudah subscribe ataupun selalu menonton dan menanti video-video next dari saya, terima kasih saya sampaikan. Dan besok atau beberapa minggu lagi ada rewards, akan saya kasih hadiah buku Penyair Semesta karangan saya sendiri. Saya akan kasih gratis untuk 10 yang beruntung. Nanti lihat di deskripsi keterangannya. Saya kasih buku gratis, bukan sebuah giveaway yang harus subscribe untuk memaksa atau membagikan video-video saya agar di subscribe oleh banyak orang. Saya membuat YouTube atau channel ini hanya sebatas hobi dan menceritakan pengalaman pribadi tentang apa yang terjadi dan apa yang pernah saya lakukan hidup saat ini. Terima kasih. Ciri-ciri seorang light worker adalah: 1. Merasa terpanggil, istilahnya panggilan jiwa untuk menyembuhkan atau menolong seseorang yang berada dalam masalah, baik itu secara spiritual maupun secara nyata. Ini murni karena panggilan hati, panggilan jiwa, tanpa berharap sebuah imbalan atau bayaran untuk pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, ingin menyelesaikan masalah sosial atau kehidupan yang berada di sekitar lingkungan maupun di luar lingkungan, termasuk tentang dunia. Sedikit tidaknya dia akan membantu apapun kegiatan yang bersifat tentang kerusakan atau kejadian yang akan mempengaruhi keadaan alam. Yang ketiga, percaya dengan metode spiritual atau melalui dimensi ataupun dunia yang berbeda untuk menyelesaikan segala suatu permasalahan, baik masalah pengobatan, healing, masalah peperangan atau kekacauan yang ada saat ini, dan masalah, intinya masalah yang dapat menyebabkan atau kerusakan sebuah kehidupan. Yang keempat, mempunyai banyak pengalaman mistis, pengalaman gaib yang sudah dialami, baik itu bertemu dengan dewa, bertemu dengan siluman, bertemu dengan jin dan sejenisnya, istilahnya yang berupa makhluk halus yang di luar dunia fisik ini. Mungkinkah itu malaikat, jin, atau roh-roh leluhur atau roh yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, ataupun roh-roh yang gentayangan. Dan yang selanjutnya, mempunyai perasaan yang lebih peka, istilahnya seperti firasat ataupun empati. Atau empati kepada seseorang. Hanya dengan memandang seseorang tersebut, dia akan tahu bagaimana perasaan orang tersebut dan apa problem ataupun masalahnya. Hanya dengan melihat ataupun dekat ataupun bersentuhan, dia akan tahu kejadian ataupun di mana sifat seseorang yang disentuh atau dilihatnya. Ciri selanjutnya adalah pernah mempunyai pengalaman ataupun kisah hidup yang amat berat tentang dirinya sendiri, baik itu tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan di keluarga, perkantoran, atau lingkungan yang membuat dirinya benar-benar terbebani ataupun stres yang begitu berat. Intinya sudah berada di ujung tanduk, ingin melakukan sesuatu
istilahnya yang mengancam nyawa. Namun saat itu kesadarannya pun akan bangkit untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih berguna. Mungkinkah dia mencari atau berusaha mencari jati diri dia, siapakah dia sebenarnya, apa tujuannya dia hidup, apa tujuannya kenapa dia bisa terlahir dan sebagainya, hingga dia pun akan menemukan titik temu kenapa saya ada di sini. Dia akan merasa bahwa dirinya itu akan berguna untuk orang lain, dan dari sanalah dia akan membuka diri untuk membantu atau menyalurkan bakat yang terpendam dari dirinya. Dan selanjutnya setelah dia sembuh, ciri-cirinya dia akan berusaha untuk hidup kembali dan menyembuhkan dunia yang sudah rusak oleh cerita hidup ataupun karma yang pernah dijalaninya. Mungkin istilahnya dari keterpurukan tiba-tiba dia ingin bangkit, membuka diri untuk orang lain dan membantu semuanya, ataupun maaf terganggu tadi. Intinya dia berpikir bagaimana untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah dirinya sembuh dan terobati, dia akan menyembuhkan sekitar atau alam sekitar, termasuk lingkungan, keluarga, bahkan dunia. Selanjutnya dan akhirnya ketika dia bangkit dari keterpurukannya, dia berusaha menulis tentang pengalaman-pengalaman pribadi tentang masa lalu dan hingga kebangkitannya saat ini menjadi sosok spiritual yang seutuhnya. Dia pun akan mengajarkan atau memberi nasihat kepada orang-orang yang tersesat, baik itu di dunia maupun di alam sana. Dia pun menceritakan pengalaman spiritual yang pernah dilalui menuju ke dimensi-dimensi yang pernah dikunjungi, ataupun ketika ia berperang melawan makhluk gaib yang jahat ataupun yang tidak baik. Dia pun akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan dan semuanya pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah dia lalui atau dia lakukan, agar orang yang mendengarnya itu bisa mengikuti dan tidak tersesat. Ingat, dia terdorong ingin menulis buku karena di saat dia berjalan, di saat dia mengendari kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang lain, di saat dia tertidur pasti ada sair-sair atau bisikan yang mengutarakan atau menerjemahkan sesuatu dalam bentuk teka-teki. Misalnya seperti membuka cakrawala pagi ini begitu indah dan lain-lain sebagainya, hingga dia mampu menulis buku seperti ini. Contohnya menangislah seperti kincir angin, rumput-rumput hijau mungkin memancar dari taman istana jiwamu. Jika engkau ingin menangis, kasihanilah orang yang bercucuran air mata. Jika engkau mengharapkan kasih, perlihatkanlah kasihmu pada si lemah, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu terasa panggilan jiwa atau desakan yang terus-menerus untuk melakukan atau mengerjakan suatu misi, mungkin misi rahasia. Cuma dia pribadi yang tahu apa tujuannya dia, karena setiap dia tidur dia mungkin akan melakukan atau lebih sering melakukan astral projection. Biasanya kalau dia tidak sadar, biasanya itu ada yang mengajak atau menjemput dia untuk melakukan kegiatan rahasia di alam sana. Tergantung jenis orangnya juga sih, dan pendamping khusus yang biasanya mengikuti dia semenjak dia lahir hingga saat ini. Karena seorang light worker itu bukan dari belajar ataupun dari seseorang yang memilih, tapi
seorang light worker itu adalah bakat yang dimiliki sejak reinkarnasi sebelum dan sebelumnya. Hingga saat ini dia tetap akan melakukan tugas sebagai seorang light worker dengan sebuah kesalahan atau kehidupan yang sebelumnya pasti akan ditekan, dibuat sedemikian menderita atau sedih yang tidak terhingga, hingga dia akan tersadar untuk melakukan atau merubah sebuah sikap atau kehidupannya dia. Ada salah satu dari ciri-ciri tersebut. Nah, dan satu lagi, seorang light worker itu memiliki jiwa atau batin yang tua. Walaupun umurnya istilahnya masih 25 atau 20-an ke atas, itu dia bisa bijaksana dalam memberikan masukan atau pendapat kepada orang lain atau teman-teman ataupun di kantor ataupun masyarakat. Dia lebih bijak dan lebih berpengalaman dalam memberikan masukan. Dan seorang light worker jika menyelesaikan misi, tapi sebenarnya jika merasa seorang light worker, dia tidak perlu menambahkan atau mempelajari ilmu yang ada dalam perguruan-perguruan lain, karena seorang LW itu adalah mempunyai kemampuan sendiri sudah dalam sejak lahir, dan kemampuan tersebut meyakinkan dirinya untuk bisa lebih baik, bisa berfungsi, atau mereka mempunyai kemampuan bawaan. Ingat, jika Anda atau jika kalian merasa diri sebagai light worker, karena light worker itu mempunyai tujuan atau misi yang suci dan tulus. Lihat aja dari tatapan matanya, atau lihat dari energi diri. Bagaimana cara bisa melihat? Kita bisa melihat dengan batin ataupun dengan mata ketiga. Kita bisa merasakan wujud seorang atau seorang yang memiliki spiritual yang tinggi ataupun seseorang yang memiliki spiritual yang suci. Maka kita berada di dekatnya itu terasa nyaman dan terasa bahagia. Walaupun keadaan saat ini mungkin panas atau dingin karena hujan, kita tetap tenang berada di sampingnya. Ingat, dengan niat, kemampuan yang kita miliki, kita akan bisa menyembuhkan atau mengobati segala apapun, karena kita berprinsip pada pikiran dan jiwa tentang kemampuan yang kita miliki. Ingat, kemampuan kita itu tidak ada batasan kecuali kita membatasi diri. Ini bukan sebuah fakta atau penjelasan yang memang sebenar-benarnya. Ini adalah pengalaman pribadi dan membaca referensi-referensi yang ada. Jadi saya simpulkan, ini adalah pengalaman yang saya miliki tentang bagaimana seseorang atau ciri dari light worker. Mungkin saya pun tidak bisa menyebut diri saya itu light worker ataupun indigo ataupun starseed ataupun segala jenisnya. Saya cuma orang biasa yang kebetulan mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Terima kasih. Kayaknya sepertinya itu cukup penjelasan saya. Jika ada pertanyaan ataupun masukan ataupun saran, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat jam segini. Ternyata hari ini saya diganggu oleh ini, namanya Tris. Halo. Goyang-goyang dari tadi.